Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Stiku Podcast. Oke, di sini sudah berdiri, duduk tegap ya, memakai topi. Ini ada bacaannya, pasti seru di perpustakaan. Jadi kayaknya ini kita akan bincang-bincang seputaran perpustakaan kayak ini dengan siapa, dan ya mungkin nantilah banyak bincang-bincang mengenai kayaknya perpustakaan. Oke, boleh diperkenalkan nih siapa yang di depan saya ini? Oke, silahkan Bapak dikenalkan siapa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya sebagai staf di Perpustakaan Stikes Kuningan. Staf di Perpustakaan Stikes Kuningan. Oke, berarti Pak Fikri ya. Saya panggil Pak Fikri, staf Perpustakaan Stikes Kuningan. Oke. Alamatnya di mana? Alamat saya di Kadugede. Jadi Kadugede. Sebenarnya saya ini udah tahu, sebenarnya ini saudara saya. Cuman kalau di sini kan harus berlagak seperti baru ketemu gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita masih saudara Pak Fikri ya. Tetap saudara sampai nanti pokoknya selamanya ya. Pak Fikri alamatnya di Kadugede, tepatnya dekat rumah saya ya alamatnya. Masih bertetangga. Masih bertetanggaan ya, tepatnya ya pokoknya kita tetangga dan saudaraan, emang bener saudaraan gitu kan ya. Pak Fikri ini salah satu staf pustakawan ya, staf perpustakaan Stikes Kuningan ya. Jadi buat teman-teman Stiku Podcast yang belum tahu bahwa kita itu punya perpustakaan yang wah mantap banget, ajib banget ya. Karena kenapa? Karena perpustakaan Stikes Kuningan itu sudah terakreditasi B. Boleh dijelaskan ya, terakreditasi B, boleh dijelaskan Pak Fikri? Ya, untuk perpustakaan Stikes Kuningan sendiri itu sudah terakreditasi B, Perpustakaan Nasional gitu. Perpustakaan Nasional. Untuk Kuningan sendiri hanya Stikes Kuningan yang perpustakaannya sudah terakreditasi B gitu. Oh gitu, hanya Stikes Kuningan berarti. Oh, kampus lain belum. Ya, semoga kampus lain menyusul lah ya. Karena kan sesuai dengan moto Stiku, terdepan dalam mutu. Terdepan dalam mutu. Ya, itu moto Stiku banget ya. Oke. Ya, Pak Fikri kalau boleh tahu sudah berapa lama sebenarnya kerja di kampus Stikes Kuningan? Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun. Oh, berarti kehitung baru sih. Masih baru ya. Masih anak baru nih, anak ospek kan kayak. Dia ospek enggak waktu masuk? Alhamdulillah enggak, jadi langsung bekerja aja. Soalnya kan Stiku sendiri orang banyak, jadi karyawan-karyawan tuh pada humble gitu. Kekeluargaan gitu enak. Jadi begitu ada karyawan masuk langsung dia serasa meskipun saya baru bergabung, tapi saya udah lama gitu. Lama banget gitu. Jadi kenal enak bawaannya gitu. Jadi dan saya juga berasa udah lama banget karena memang sudah lama di sana. Oke, berarti emang anak baru ya, tapi ya maksudnya alhamdulillah dengan penerimaan dari kampus, dari Sivitas Akademika Stiku juga maksudnya pada humble dan menjadikan itu Pak Fikri merasa nyaman ya gitu ya. Ya oke. Ini dilihat dari baju juga pasti seru di perpustakaan. Ini udah bener-bener kayaknya baju tidur, baju main, baju apa, ada tulisan perpustakaan, pustakawan banget nih kayaknya. Ya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Tapi gini, Pak Fikri mau nanya, benar nggak sih kalau misalkan untuk pustakawan otomatis kan di perpustakaan yang berhubungan dengan buku-buku. Itu apakah termasuk kutu buku juga? Ya mungkin bisa dibilang iya, bisa juga tidak gitu. Gimana boleh cerita? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Iyanya kenapa, tidaknya kenapa? Karena kan kalau misalkan kutu buku itu sebutan untuk orang-orang yang penggila buku gitu. Jadi kehidupannya selalu berhadapan dengan buku ya. Karena kan rata-rata orang yang ke perpustakaan pasti mencari buku-buku juga gitu. Tapi tidaknya itu bahwa perpustakaan itu bukan hanya sebatas untuk membaca buku juga gitu. Karena di sana banyak ada beberapa fungsi yang lain untuk perpustakaan sendiri, bukan hanya untuk membaca gitu. Tapi ada juga nilai rekreasi gitu. Nilai rekreasinya. Contohnya gimana maksudnya nilai rekreasi itu? Contohnya begini. Ke perpustakaan itu kan misalkan untuk buku-buku misalkan cerita rakyat, dongeng-dongeng anak-anak, ya kan novel atau misalkan ya cerita tentang binatang gitu. Bisa juga untuk sekarang gitu kan, kalau dulu itu perpustakaan mungkin identiknya itu ya mungkin itu istilahnya kalau zaman dulu hanya sebatas untuk baca buku, penunggunya juga hanya mungkin kebanyakan orang tua benar, gitu.
Terus pelayanan juga ya, kalau namanya juga orang tua mungkin mau ini ala udah ambil aja ya, ala kadarnya. Dari segi penataan juga kan ala kadarnya juga ya. Tapi kan kalau misalkan kita bolehlah main-main ke perpustakaan Stickers Kuningan gitu. Betul. Nah, boleh lihat-lihat ya. Iya, lihat-lihat. Jadi tidak hanya sebatas baca buku aja gitu. Di sana juga ada Japan Corner. Japan Corner juga ada, ya benar-benar. Jadi selain untuk tadi baca buku, bisa untuk maksudnya rekreasi tadi ya maksudnya. Iya. Karena kan di sana itu maksud rekreasi itu kan ada buku istilahnya dongeng, ada cerita-cerita apa gitu kan. Jadi kita bisa istilahnya menyelami buku itu juga kan gitu sambil inilah seru. Dan memang tempatnya juga untuk di Stickers Kuningan itu selain di ruangannya juga mungkin di halamannya pun memang kita dekat dengan taman gitu kan, jadi sejuk asri banget gitu kan. Ada gazebo juga. Ada gazebo juga, dekat Kopma juga gitu kan, sambil makan-makan. Iya, sambil makan bisa sambil baca-baca. Terus internet juga, wifi fasilitasnya kencang gitu, free wifi gitu. Benar. Ya itu jadi salah satu fasilitas yang ada di Stickers Kuningan yaitu perpustakaannya sudah terakreditasi B juga. Untuk fasilitas dalamnya juga sudah, wah jangan ditanya lagi. Ya pokoknya kalau penasaran mah udah datang aja gitu, nggak usah ngebayangin kayak gimana, udah datang aja. Kalau yang mau daftar kuliah juga sekarang daftar kuliah dulu deh, biar nanti tahu perpusnya kayak gimana gitu kan. Dan nyambung juga nih untuk perpustakaan Kuningan kan kita juga dapat penghargaan Kolecer itu kan, nyambung juga untuk buku-buku gitu kan. Salah satu bentuk literasi juga kan gitu ya. Gitu. Jadi Kolecer itu kotak literasi cerdas. Kotak literasi cerdas. Program dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Bukan Kolecer kuku lilingan gitu kan, bukan ya, bukan seperti itu. Jadi Kolecer yang kotak literasi cerdas yang di sana itu menyediakan buku-buku ya untuk dibaca gitu. Oleh siapapun. Oleh siapapun. Iya, benar betul. Dan kampus Stickers Kuningan itu kampus pertama yang menginisiasi Kolecer di kampus. Baru kampus Stiku berarti yang pertama menginisiasi. Iya, pertama menginisiasi itu, Kak. Di Jawa Barat? Iya. Keren. Tepuk tangan. Ya, ini ngomongin masalah ini, dan ini juga gini. Kemarin juga kan kita banyak sekali mengundang para mahasiswa, para alumni, atau misalkan yang kebanyakan juga yang kemarin itu misalkan yang menjadi duta baca gitu kan. Itu kan pasti ada hubungannya nih dengan perpustakaan. Itu pasti ada berkaitan erat banget kayaknya ya, itu maksudnya hubungan dengan duta baca, dengan yang duta baca Stiku, duta baca Kabupaten Kuningan, malah sampai duta baca Jawa Barat juga gitu kan. Itu pasti hubungannya lah, ada hubungannya dengan perpustakaan Stickers Kuningan. Oke. Keren sih, salut banget Pak Fikri, selamat deh. Dan mungkin ada juga ya staf lain seperti Bu Dian dan Bu Lili juga untuk kepala perpustakaannya Bu Lili. Iya. Nah, Pak Fikri, ada nggak sih keinginan setelah ini nih, misalkan udah 2 tahun kan di kampus Stickers Kuningan, mungkin dan sebelumnya juga sudah bekerja di tempat lain ya. Ada nggak keinginan untuk melanjutkan studi? Kalau untuk jangka pendek belum ada, tapi untuk jangka panjang ada insya Allah gitu. Ya, karena ingin berkembang lah. Ya, ingin berkembang, ingin mengembangkan kampus juga gitu. Dan ya ilmu juga lah gitu ya. Dan gini, tapi kenapa sih harus jadi pustakawan itu? Kenapa nggak memilih yang lain gitu kan? Maksudnya yang ada di benak Pak Fikri waktu itu harus memilih, wah ini nih, memilih ini, kenapa? Sebenarnya saya dari kecil tidak memiliki cita-cita saya ingin menjadi profesi ini, profesi itu tidak ada gitu. Jadi saya dari kecil hanya berpikir saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Keren banget. Benar. Dan mungkin Allah menjawabnya mengarahkan ke situ yang gitu. terbaik mungkin ini Pak Fikri di sini gitu kan. Mungkin jalannya di sini untuk berguna untuk sesama lah ya. Gitu. Saya kan ketika SMA waktu lulus SMA gitu diarahkan kemana saya kan disuruh jadi guru, tapi saya menolak gitu, bahwa saya merasa bukan ke situ. Bukan passionnya nggak di sini nih. Gitu. Tapi tiba-tiba orang tua saya mengarahkan nih kuliah di sini aja, ambil jurusan perpustakaan. Dan ternyata ada jodoh dengan perpustakaan, gitu. Cocok. Iya, gitu mungkin itu takdirnya ke situ. Takdirnya ke sana, ada jodoh di sana, dan mungkin jodoh yang lain mungkin ada nggak? Kalau jodoh belum, yang lain. Ini ternyata masih single ya. Ini untuk teman-teman Siku Podcast, ternyata Pak Fikri dengan gagahnya, brewoknya itu masih single ternyata ya. Jadi barangkali ada yang minat boleh chat ya kayaknya. Bisa hubungi Pak Uus. Bisa hubungi saya, saudaranya nih. Oke, Pak Fikri, berarti gimana di kampus Stickers Kuningan betah ya? Sangat betah gitu. Sangat betah dengan tadi kan dengan
lingkungan orang-orangnya ya. juga udah humble gitu kan. Lingkungan kampusnya asri. Yang pertama yang paling penting dekat rumah. Ya, itu jalan kaki pun istilahnya wah nyampe 5 menit nyampe lah gitu. Iya, nah itu salah satunya. Salah satunya ya, jadi istirahat kita bisa pulang, bisa ngirit untuk uang makan. Iya, uang makan bisa ngirit gitu. Iya. Oke, Pak Fikri. Kemarin kan alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan ini nih yang namanya akreditasi. Ya, lumayan itu kan persiapan segala macam dan alhamdulillah sukses ya, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan hasilnya pun yang terbaik lah gitu ya. Mudah menempatkan hasil yang baik lah. Untuk prodi keperawatan keperawatan dan profesional. Ya benar-benar ya. Oke. Dan mungkin gini Pak Fikri, ada nggak sih program lain di kampus Tikes Kuningan yang ya tentang perpustakaannya gitu yang ingin membangkitkan minat baca, karena kan kita tahu minat baca Indonesia pun rendah kayaknya. Ya mungkin saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan survei. Survei itu kan hanya sampel gitu. Ya hanya sampel, hanya di sebuah kota, dan itu juga sampelnya random gitu, gak misalkan gak semua kalangan atau mungkin hanya sebatas komunitas atau apa gitu. Dan terkadang lembaga-lembaga survei itu tidak 100% pure murni. Dia mensurvei, terkadang juga dia bayaran hanya untuk menaikkan atau menjatuhkan sesuatu gitu. Iya. Jadi pokoknya istilah kita ya maksudnya dari kita pun kita harus istilahnya ayolah minat bacanya kita tingkatkan juga lah. Maksudnya biar tidak termakan itu. Jadi kita bisa klarifikasi bahwa Indonesia ya minat bacanya bagus sekarang gitu. Bagus, jangan terpengaruh oleh hasil-hasil survei yang mungkin gitu. Mungkin tidak sesuai atau bagaimana lah seperti itu. Sebenarnya perpustakaan sendiri itu berkaitan dengan agama Islam juga gitu. Ya karena kan wahyu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu yang pertama kan surat apa aja? Al-Alaq. Ayat pertamanya apa? Iqra. Artinya baca. Iya benar. Ya itu nyambung. Iya nyambung gitu. Jadi antara perpustakaan dan agama Islam itu sangat berhubungan erat gitu. Iya. Iqra pokoknya baca. Bacalah gitu kan. Baca pokoknya berarti kan. Benar. Iya. Kan ada salah satu tokoh tuh berbicara gini. Orang yang tidak suka membaca itu dekat dengan kebodohan, dan kebodohan itu paling dekat dengan kemiskinan. Iya. Oh iya, benar banget. Jadi ketika ingin sukses, jadi banyak-banyaklah membaca. Iya. Baca apapun kayaknya, baca pikiran orang jangan lah. Jangan. Yang penting jangan baca pikiran orang lain gitu ya. Tidak, artinya membaca dalam hal positif, mencari ilmu gitu. Benar. Jangan maksudnya jangan sampai sekarang kan bacanya paling baca. Status orang lain, stalking gitu kan. Stalking, itu emang itu juga baca, cuman maksudnya bacanya itu bukan baca yang seperti itu gitu. Bacanya yang positif lah istilahnya. Artikel-artikel yang bermanfaat atau misalkan baca-baca buku yang benar-benar yang bagus lah gitu ya, yang memotivasi atau menginspirasi juga gitu. Jangan membaca pikiran orang lain, baca status orang lain. Dibalas update-nya, maksudnya dibalas komennya gitu kan. Dekat untuk kebanyakan mungkin banyaknya tuh tentang kehidupan orang lain, selebritis, mungkin lebih tidak kontroversinya gitu ya. Termakan hoax juga. Itu kan salah satu kriteria dari rendahnya minat baca itu, jadi mudah termakan hoax. Benar. Jadi ya itu perlu diperhatikan, jangan sampai seperti itu. Maksudnya buat bekal kita juga, biar kita bisa jaga-jaga gitu ya. Benar Pak Fikri ya? Iya kan, mempatah juga majunya suatu negara tergantung dari banyaknya penduduk itu dari membaca buku. Iya, seberapa banyak penduduk itu membaca buku itu mempengaruhi indeks kemajuan suatu negara. Iya, benar ini. Kalau ngomong dengan pustakawan ya ini tentang baca dan buku. Ya benar. Ya benar. Ya maksudnya ayolah dari kita, maksudnya siapa lagi sih sebenarnya yang bisa ini kecuali misalnya dari kitanya dulu, misalkan ayo tumbuhkan minat bacanya dari kitanya kan gitu kan. Ya terkadang memang zaman sekarang ya itu susahnya memang kendalanya itu tuh kita harus bisa memilah dan memilih yang mana yang benar-benar bisa dipercaya. Terkadang kan hoax itu mudah banget gitu ya. Terus sebenarnya kan mungkin bagi anak muda itu kan mungkin sekarang lebih banyak tentang dunia medsos, gadget gitu. Sebenarnya kan kalau kita ingin berkembang itu kan banyak juga akun-akun yang berhubungan dengan pengetahuan. Jadi yang di-follow itu jangan akun-akun gosip gitu atau yang tidak berfaedah gitu. Tapi akun-akun yang memberikan informasi dan edukatif kan. Pokoknya sebenarnya semua pengetahuan ada sebenarnya gitu. Di dunia digital sekarang itu mudah banget. Sangat mudah tinggal one click keluar gitu kan gitu. Jadi ya nggak usah dibikin ribet sih sebenarnya ya. Kalau nggak ada yang mudah kenapa harus ribet? Kalau ada yang ribet kenapa harus mudah? Nantinya gitu. Enggak. Mungkin begini, kalau itu
kalau misalkan orang-orang mencari informasi dalam internet terkadang gampang-gampang susah itu karena orang tersebut belum bisa menggunakan secara baik. Nah salah satunya mungkin bisa datang ke perpustakaan, konsultasi dengan kami. Pak Fikri lah, salah satunya Pak Fikri ada di sana yang akan melayani gitu ya. Iya. Tapi jangan konsul yang lain, jangan konsul percintaan ya gitu. Dalam hal percintaan mungkin saya bisa dibilang sangat minim untuk pengetahuannya. Minim ya, jadi mungkin nanti justru Pak Fikri yang konsul ke yang expert ya gitu ya di bidangnya gitu ya. Untuk mendekati perempuan tuh saya belum pernah dan nggak bisa gitu juga. Nggak bisa. Ini ternyata kelemahan seorang Pak Fikri ya di kuak di sini ya. Kelemahannya ternyata belum punya keberanian untuk mendekati seorang perempuan ya. Gitu. Jadi ya udah perempuan aja dekati Pak Fikri. Ya, cuma dulu ya begini gitu. Orang-orang selalu menganggap saya tuh jutek. Kadang habis jutek ada bangetnya lagi gitu. Jutek banget gitu ya. Gitu. Padahal saya sudah bisa seramah mungkin. Cuman mungkin apa ya istilahnya? Kalau disebut jaim enggak ya, jaga imah enggak. Jaga imah juga karena di rumah sendirian gitu. Di rumah sendirian ada rumah kakak gitu kan. Kosong diisi. Jadi jaim jaga imah. Betul ya. Betul berarti jaim. Emang orangnya jaim berarti ini. Tukang jaga imah. Ya oke, berarti Pak Fikri nanti buat teman-teman Psiko Podcast yang tadi sudah dijelaskan ternyata Pak Fikri itu bukan jutek dan nggak pakai banget gitu ya. Sebenarnya ramah, tamah, dan ya gemah ripah lohjinawi kayaknya ya. Karena mungkin belum dekat aja. Belum dekat, makanya tak kenal maka tak sayang, sok dekati dulu gitu. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ya itu ya. Oke. Kayaknya udah nih Pak Fikri ya, udah tadi bincang-bincang ya, dan tadi juga ada lowongan hatinya Pak Fikri kayaknya. Pokoknya jangan lupa ya dekati Pak Fikri lah. Konsul yang lain lah pokoknya. Konsul dulu, awalnya konsul ke perpustakaan, konsul tentang apalah gitu ya. Habis itu ya belakangnya nggak tahu gitu kan. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ingin misalkan mencari referensi dalam bentuk e-book atau PPT, misalkan tugas PPT ingin cepat digarapnya, mungkin bisa konsul dengan saya. Dalam hitungan menit bisa selesai itu. Hitungan menit kayak Talk Magic, udah langsung gitu. Berarti ya. Mantap. Ini solusinya ya. Solusi jadi kayak pegadaian ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ini mengatasi masalah tanpa solusi. Ya oke. Baik, terima kasih Pak Fikri atas waktunya. Seru banget tadi ya bincang-bincang. Mungkin nanti kita bisalah mungkin lain kali kita bisa set tempat di perpustakaan kayaknya. Biar sekalian teman-teman tahu juga ya perpustakaan Stikes Kuningan itu seperti apa gitu kan. Jadi kita mungkin nanti berkunjung lah ke sana. Untuk mengenal lebih jauh fasilitas perpustakaan. Gitu. Mungkin lebih kekinian untuk perpustakaan Stikes Kuningan itu. Stikes Kuningan nyaman banget pokoknya deh. Oke, terima kasih Pak Fikri atas waktunya. Terima kasih juga sudah berkenan hadir. Salam Covid ya. Salam Covid. Oke, sip. Ya, ini saudara saya ya, teman-teman. Masih jomblo. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman Psiko Podcast atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tadi udah banyak sharing mengenai perpustakaan, dan jangan lupa perpustakaan Stikes Kuningan aja sudah terakreditasi B. Pokoknya semuanya udah terakreditasi B di Stikes Kuningan itu ya. Jadi jangan ragu lagi untuk pilih Stikes Kuningan ya untuk yang mau kuliah. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman Psiko Podcast. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Akhirnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.